Identifikasi masalah 1. Masalah apa yang terdapat pada informasi di atas? Masalah yang terdapat pada informasi ini adalah bahaya sampah popok sekali pakai untuk lingkungan dan kesehatan. Yang kedua, dampak apakah yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia jika semua keluarga di Indonesia menggunakan popok sekali pakai? Jika semua di Indonesia menggunakan popok sekali pakai, maka sampah yang akan dihasilkan semakin meningkat, dikarenakan popok sekali pakai tidak mudah untuk diurai. Selain itu, jika kita membuang sampah popok sekali pakai sembarangan, contohnya ke dalam sungai, maka kita akan mencemari sekaligus merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Yang ketiga, bagaimana solusi kalian untuk mengurangi permasalahan tersebut? Solusi untuk mengurangi masalah tersebut adalah dengan mempromosikan penggunaan popok yang dapat digunakan kembali seperti Klodi sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan sehat. Ini akan mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan dan juga mengurangi paparan bahan kimia berbahaya bagi bayi dan anak-anak. Ini adalah grafik penyumbang sampah tertinggi hingga terendah menurut riset Bank Dunia pada tahun 2017. Dan yang akan saya bahas yaitu tentang permasalahan 2 yang isinya yaitu fenomena sampah plastik yang ada di Indonesia. Lalu, masalah apa ya yang terdapat di informasi tersebut? Masalah yang ada di dalam informasi tersebut yaitu saat ini Indonesia memiliki sampah plastik dengan jumlah yang besar, terutama pada kemasan dan wadah seperti botol minum, tutup botol, botol sampo, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, sampah plastik masih sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Karena itu, berdampak buruk bagi manusia, lingkungan, maupun hewan. Lalu, dampak apakah ya yang kemungkinan terjadi di Indonesia jika plastik tetap digunakan? Pertama, dampak bagi lingkungan. Bagi lingkungan, plastik dapat menimbulkan pencemaran, baik tanah, air, maupun udara. Yang kedua, dampak bagi hewan. Hewan yang ada di perairan. Plastik dapat memberikan gangguan terhadap ekosistem pesisir. Salah satu ekosistem yang paling rentan terhadap gangguan, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia adalah hutan mangrove. Ketika sampah plastik yang ada di laut yang berserakan lalu tertelan oleh hewan yang ada di laut tersebut, hewan tersebut akan terancam keberlangsungan hidupnya. Bagaimana ya solusi kita sebagai generasi milenial untuk berpartisipasi mengurangi permasalahan tersebut? Solusi mengurangi sampah plastik diantaranya dengan mengganti kantong plastik menggunakan tas yang berbahan katun atau yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Mengurangi pembelian air mineral yang kemasannya berbahan botol plastik. Sebaiknya kita membawa air minum dari rumah saja atau dengan cara mendaur ulang plastik yang sekiranya dapat didaur ulang dengan berbagai macam kekreativitasan. Dan yang terakhir, diusahakan kita dari rumah membawa wadah ketika kita membeli jajanan. Berikut grafik persampahan domestik Indonesia menurut data statistik. Jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. Masalah yang terdapat pada informasi di atas adalah kebakaran hutan dan lahan di berbagai negara tahun 2020 diprediksi jadi yang terburuk selama 18 tahun terakhir termasuk di Indonesia.
dampak yang kemungkinan terjadi di Indonesia jika kebakaran hutan tersebut dibiarkan terus-menerus hingga tahun 2050 antara lain rusaknya ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon dioksida yang berkontribusi pada pemanasan global, dan dampak negatif pada kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara. Solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut yaitu dengan penerapan teknologi pemantauan dan deteksi dini kebakaran hutan, penanaman kembali hutan yang telah terbakar, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan. Ini adalah grafik luas areal kebakaran hutan dan lahan menurut KLHK. Penyakit di mata mungkin diderita oleh penduduk yang bertempat tinggal tidak berdekatan dengan lokasi penambangan emas skala kecil ilegal. Hal tersebut dapat terjadi jika sisa-sisa batuan atau lumpur yang bercampur dengan merkuri dibuang ke aliran sungai hingga akhirnya mengalir ke laut, hingga tidak mudah terurai di lingkungan. Pencemaran merkuri di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak tersebut meliputi kerusakan ekosistem air, kerusakan manusia, dan kerusakan tanah. Mitigasi pencemaran merkuri akibat penambangan emas ilegal dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya dengan metode fitoremediasi. Selain fitoremediasi, pencemaran merkuri juga dapat dilakukan dengan cara pencegahan. Sumber pencemaran merkuri menurut data Kementerian Lingkungan Hidup ialah gunung berapi 18%, pelapukan batuan 28%, PESK 37%.